Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara mengisi jurnal penerimaan kas atau biasa disebut dengan cash receipt journal. Jadi untuk mengisi jurnal penerimaan kas, yang pertama harus kalian lakukan adalah silakan kalian buat bentuk jurnal penerimaan kasnya, kira-kira seperti ini ya. Ada kolom tanggal atau date, lalu ada kolom bukti penerimaan kasnya atau evidence number, ada kolom keterangan atau description, lalu didukung dengan sisi debit dan sisi kredit, di mana untuk sisi debit ada kolom cash in bank, lalu ada kolom order. Nah, sisi debit sendiri, kolom cash in bank ini adalah untuk mencatat berapapun nilai uang yang diterima oleh perusahaan, jadi langsung dimasukkan ke kolom cash in bank. Sedangkan kolom order ini digunakan untuk mencatat adanya pengurangan atas nilai cash in bank yang kita terima, atau penyebab cash in bank berkurang ini dikarenakan kenapa bisa dimasukkan ke kolom order ini. Ya, sebutkan nama akunnya, sebutkan kodenya, lalu sebutkan jumlahnya. Jadi kolom order ini digunakan untuk menuliskan atau memasukkan unsur yang menyebabkan berkurangnya cash in bank ini. Lalu kemudian di sisi kredit ada kolom akun receivable atau piutang dagang. Lalu ada kolom order di sini. Nah, di sisi kredit dan debit perhatikan ada kolom khusus yaitu cash in bank dan akun receivable. Jadi kalau cash in bank ini digunakan untuk menerima berapapun uang yang kita terima, sedangkan kolom akun receivable di kredit adalah jika yang kita terima itu adalah sumbernya dari piutang dagang. Tetapi apabila cash in bank yang kita terima atau penerimaan yang kita terima bukan dari piutang dagang, maka kita bisa masukkan ke kolom order. Ya, sumber lain selain dari piutang dagang itu kita catat di kolom order. Seperti itu kira-kira penjelasan terkait kolom jurnal penerimaan kas. Lalu apabila kolom jurnal penerimaan kasnya ini sudah kalian buat, kira-kira seperti ini ya. Lalu di paling bawah silakan buat kolom total dan kolom akun number ini untuk menuliskan kode akunnya. Cash in bank berapa kode akunnya, kemudian akun receivable berapa akunnya. Sedangkan akun-akun yang muncul di sisi order ini atau di kolom order, untuk kode akun bisa dimasukkan di kolom akun number sini. Seperti itu. Dan yang terakhir siapkan juga untuk data rekapitulasi atau kolom untuk rekapitulasi. Sama-sama kita tahu bahwa untuk tabel rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Ya, kita kelompokkan ke tabel rekapitulasi dengan menggunakan kode akun yang ada. Kemudian di masing-masing sisi baik debit maupun kredit itu pun ada kolom total ini untuk untuk memasukkan nilai saldo dari akun yang muncul di sisi debit dan saldo yang muncul di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Oke, langsung saja pembahasannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi jurnal penerimaan kas ini? Sama-sama kita tahu bahwa jurnal penerimaan kas ini kita gunakan untuk mencatat dokumen transaksi atau transaksi-transaksi penerimaan kas saja. Di mana untuk penerimaan kas itu adalah ciri-cirinya kita cari dokumen transaksi di situ yang ada tulisannya bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Jadi di sini sudah saya siapkan dokumen transaksi ya. Sudah saya siapkan, nanti kita tinggal tinggal lakukan penelusuran mana-mana bukti transaksi yang ada ini yang bisa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Nah, untuk mengisi jurnal penerimaan kas, tadi saya sebutkan di awal bahwa kita cari bukti transaksi yang di situ ada bukti kas masuk, yaitu bukti transaksi, bukti kas masuk, dan yang kedua bukti transaksi nota kontan. Nota kontan, tetapi dalam hal ini adalah nota kontan yang di situ kopnya adalah perusahaan sendiri. Ya, jadi nota kontan yang kopnya harus perusahaan sendiri. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita cari bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas dan nota kontan, tetapi nota kontan yang kopnya perusahaan sendiri itu artinya adalah penjualan tunai. Apabila ada transaksi penjualan tunai, maka otomatis dari transaksi tunai itu kita akan mendapatkan kas atau uang, sehingga adanya pendapatan itu bisa kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Oke, untuk kita coba supaya kalian tidak bingung, sekarang kita coba
telusuri ya di dokumen transaksi yang ada di sini. Kita lihat, kita telusuri mulai dari dokumen nomor 1. Di situ ada bukti kas keluar, berarti bukan ya. Kita fokus pada dokumen transaksi. Di sini adalah bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas dan nota kontan. Dan kebetulan di dokumen transaksi nomor 2, di sini ada bukti kas masuk. Artinya, dokumen nomor 2 ini bisa kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya? Yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal penerimaan kasnya, di sini kita lihat tanggal 2. Ya, tanggal penerimaan kasnya tanggal 2, kita masukkan tanggal 2. Lalu nomornya, nomor bukti penerimaan kasnya, dokumennya adalah nomor buktinya 01 BKN. Ini kita masukkan ke sini, kolom evidence number. Lalu keterangan kita isi dari mana kita menerima uang itu. Kita lihat di sini bahwa keterangannya kita menerima itu adalah dari pelunasan piutang karyawan. Berarti kita masukkan keterangan di sini adalah pelunasan piutang karyawan dari siapa? Kita lihat di sini. Yaitu dari atas nama Nyonya Seni Andrea. Sehingga di kolom keterangan kita masukkan nama Seni Andrea atau piutang karyawan. Dan selanjutnya baru kita masuk atau fokus ke sisi debit dan sisi kredit. Di sini kita lihat bahwa kita menerima uang itu sebesar 1.875.000. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, berapapun uang yang kita terima, maka kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu cash in bank. Kita terima 1.875.000 dari pelunasan piutang karyawan yaitu atas nama Seni Andrea. Nah, adanya pelunasan piutang karyawan karena kita menerima bukan dari piutang dagang, maka sumber penerimaan ini kita masukkan ke kolom order. Nah, untuk penerimaan karyawan sendiri, kita gunakan akun order receivable. Dengan kode akun, itu adalah 11203. Tentunya kode akun dan nama akun, kalian lihat di daftar akun di soal. Ya, di sini kita lihat di soal bahwa di sini sudah ditentukan nama-nama akun yang harus digunakan. Bahwa di sini kalau kita lihat untuk piutang karyawan, ya, itu nama akunnya adalah order receivable kode akun 11203. Jadi nama akun dan kode akun kita berpatokan pada daftar nama akun yang ada di soal ya. Jadi jangan asal memasukkan nama akun dan kode akun. Jadi disesuaikan dengan daftar akun dan kodenya disesuaikan dengan yang ada di daftar akun. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, karena kita menerima bukan dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kolom order dikosongkan. Jadi piutang karyawan itu masuk dalam kategori pendapatan lain-lain sehingga masuk di kolom order. Dengan jumlah total piutang karyawan sama dengan yang kita terima itu 1.875.000. Seperti itu ya cara memasukkannya. Jadi caranya tadi apabila kita menerima uang dari pelunasan piutang, caranya adalah yang pertama kita masukkan dulu komponen awal tanggal, bulan, kemudian nomor bukti, keterangan. Lalu di sini yang pertama kita masukkan dari sisi debit. Di sisi debit kita masukkan berapapun uang yang kita terima, kita masukkan di cash in bank. Kalau kita lihat di sini yang kita terima adalah 1.875.000. Sehingga kita langsung saja masukkan di kolom cash in bank. Lalu lanjut kedua, sisi kredit. Lalu pertanyaannya adalah apakah 1.875.000 ini kita terima dari piutang dagang? Ternyata kita terima bukan dari piutang dagang, tapi dari pelunasan piutang karyawan. Nah, karena pelunasan piutang karyawan bukan kategori piutang dagang, maka piutang karyawan kita masukkan ke kolom order, masuk dalam kategori pendapatan lain-lain. Sehingga kita masukkan akunnya adalah order receivable, kode akunnya 11203, jumlah yang kita totalnya adalah 1.875.000. Oke, seperti itu cara memasukkan jika ada penerimaan uang bukan dari piutang dagang. Seperti itu. Oke, sekarang kita cari lagi bukti yang lain yang masuk dalam kategori bukti penerimaan kas, yaitu sebagai penerimaan kas dan nota kontan, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai. Kita cari bukti yang ada ini, bukti kas masuk atau nota kontan, apakah masih ada? Kita cari. Oke, nomor 5 bukan. Oke, di sini dokumen nomor 6 kembali ada bukti kas masuk. Berarti dokumen transaksi nomor 6 ini bisa kita masukkan atau kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, caranya sekarang kita lihat bahwa tanggal 7 ini kita menerima dari pelunasan piutang dagang. Nah, bagaimana cara memasukkan atau mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas apabila
sumber penerimaan kas kita dari pelunasan piutang dagang. Oke, yang pertama kita masukkan seperti tadi tanggalnya, tanggal 7 ya, dengan nomor 02 BKM. Kita masukkan di sini nomor tanggal 2, nomor buktinya adalah 02 BKM. Keterangannya adalah kita lihat kita menerima piutang dari siapa atau pelunasan piutang dari siapa. Ternyata di sini kita terima dari toko Armida, sehingga di kolom keterangan kita masukkan toko Armida. Lalu selanjutnya, setelah kita masukkan keterangan bahwa sumber penerimaan dari piutangnya toko Armida, maka kita masukkan nilainya. Di sini kita lihat bahwa yang kita terima itu adalah 244.773.375. Maka jumlah yang kita terima, ini kita langsung saja tanpa berpikir harus berhitung dan sebagainya, tanpa harus itu, kita langsung masukkan jumlah yang kita terima saja. Oke, lalu setelah itu, baru kita cari berapa nilai piutang kita ke toko Armida. Ini bisa kita lihat ya, untuk mengisi berapa jumlah piutangnya, kita bisa lihat piutang atas nama toko Armida ini berapa. Kita lihat di daftar saldo piutang dagang. Kita lihat di sini di daftar saldo piutang, di sini atas nama toko Armida, jumlah piutangnya adalah 249.768.750. Nah, jumlah piutang atas nama toko Armida ini kita masukkan ke kolom unreachable seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah yang muncul di sini, lihat. Jumlah yang kita terima adalah 244. Ternyata piutangnya 249. Ternyata jumlah yang kita terima itu lebih sedikit dari jumlah piutangnya. Nah, sekarang kita analisis soalnya tadi yang dokumen nomor 6 tadi. Kenapa jumlah yang kita terima itu bisa lebih sedikit dari jumlah piutangnya? Sekarang kita analisis. Ternyata di bukti kas masuk, begitu kita terima pelunasan piutang dagang, ternyata di sini terminnya adalah 2/10. Terjadi piutang tanggal 29, kita bayar tanggal 2. Kalau 2/10 terminnya berarti apabila kita menerima pelunasan piutang kurang dari 10 hari, maka ada potongan 2% dari nilai piutangnya. Berarti ada potongan 2% dari nilai piutang 249 ini. Nah, potongan ini atau potongan penjual ini, karena di sini terminnya 2/10, berarti kita harus memberikan potongan atau diskon penjualan kepada toko Armida sebesar 2% dari nilai piutangnya. Ini kita masukkan ke kolom order. Jadi potongan atau diskon penjualan kita masukkan ke kolom order dengan nama akun diskon atau sales diskon. Kode akunnya disesuaikan di daftar akun. Totalnya adalah sebesar 4.995.370. Ini didapat dari 2%, ya, sesuai dengan ini 2% itu dari 249 juta sekian. Jadi kalau coba kalian hitung 2% kali 249 juta sekian, maka ketemu hasilnya segini. Maka ini jika kita jumlahkan jumlah cash in bank ditambah jumlah potongan, pasti jumlahnya akan sama dengan nilai piutang dagang ini. Oke, jadi itu cara pencatatan penerimaan pelunasan piutang dengan diskon. Ya, apabila ada diskon penjualan, maka cara mengisinya seperti ini. Kita masukkan berapa jumlah yang kita terima, kita masukkan jumlah piutang yang ada, lalu setelah itu baru kita perhitungkan sales diskonnya tadi sesuai dengan termin. Di sini potongannya adalah 2%. Terminnya 2/10. Jadi apabila kita menerima pelunasan piutang kurang dari 10 hari, maka kita harus memberikan potongan 2% dari nilai piutangnya ini. Kalau kita hitung, terjadi tanggal 29 kita jual, ternyata kita menerima tanggal 2. Jadi tanggal 29 ke tanggal 2 itu belum ada 10 hari. Sehingga kita harus memberikan potongan 2% ini. Oke, seperti itu kira-kira pelunasan piutang dengan diskon penjualan. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Kita cari apakah masih ada bukti kas masuk atau nota kontan. Oke, tanggal 11 kembali ada bukti kas masuk di sini. Oke, caranya seperti tadi, kita masukkan dulu tanggal dan nomor buktinya ini. Kita masukkan ke sini tanggal dan nomor bukti. Seperti itu, baru kita masukkan keterangannya, kita terima piutang dari siapa. Kita lihat di sini, pelunasan piutang dagang atas nama toko Lavender. Ya, kita terima dari toko Lavender. Sehingga di sini keterangannya kita masukkan toko Lavender. Oke, lalu kemudian kita masukkan jumlahnya. Kita di sini menerima uang itu 228.112.500.
jumlah yang kita terima ini, berapapun yang kita terima, kita langsung nggak usah berpikir masukkan ke kolom cash in bank ini. Oke, setelah itu baru kita cari jumlah piutangnya atas nama toko Lavender ini. Terjadi 30 November, terjadi penjualan tanggal 30 November. Kita lihat di daftar saldo piutang, berapa saldo piutang atas nama toko Lavender di sini. Oke, kita lihat di daftar saldo piutang bahwa piutang atas nama toko Lavender itu nilainya 228.112.500. Jumlah piutang ini kita masukkan ke kolom receivable di sini. Nah, setelah kita masukkan, kita amati ternyata jumlah yang kita terima sama dengan nilai piutangnya. Apabila sudah sama seperti ini, berarti ini sudah selesai. Tidak ada potongan, tidak ada denda. Ya, seperti itu. Dan seterusnya, silakan kalian cari bukti-bukti kas lain ya. Bukti kas masuk. Jadi kalau sudah kalian masukkan bukti kas masuk ya, kita masukkan semua seluruh transaksi. Dan kalau sudah selesai, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Sudah kalian masukkan semua, baru kalau sudah selesai kita jumlah kolom cash in bank berapa, kita masukkan ke sini. Kolom order, ini di kolom total yang kita masukkan ke sini. Lalu receivable-nya kita jumlahkan berapa. Dan kolom order di sisi kredit kita jumlahkan berapa. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti proses pengisian jurnal penerimaan kas selesai. Baru setelah itu baru kita buat rekapitulasi. Nah, untuk membuat data rekapitulasi ini sangat gampang ya. Kita tinggal lihat saja di sisi debit muncul berapa akun di sini. Kalau kita lihat di sisi debit hanya ada akun cash in bank dan sales discount. Kodenya untuk cash in bank adalah 1101 dan untuk sales discount 41102. Ini kita masukkan ke kolom debit sini. Dua akun itu. Ya. Lalu kemudian di sisi kredit, di sini muncul akun receivable yaitu 11201 dan akun order receivable 11203. Ini pun kita masukkan di sisi kredit. Jadi kode-kode akun yang muncul di sisi debit kita masukkan di sisi debit, yang kode-kode akun muncul di sisi kredit kita masukkan di sisi kredit. Baru setelah itu baru kita masukkan nilai jumlahnya. Untuk 1101 atau cash in bank, ini totalnya atau jumlahnya kita ambil di kolom total ini. Yaitu 952 juta sekian, kita masukkan di sini. Dan untuk kode akun 41102 ini untuk the sales discount, kita ambil di kolom total ini, yaitu 4 juta 990 sekian, kita masukkan di sini. Ya, setelah itu baru yang di sisi kredit. Di sini kita masukkan dulu untuk akun yang akun receivable ya, yaitu 11201, totalnya adalah 955 juta, 955 juta sekian, kita masukkan ke sini. Dan untuk kode akun 11203 ini untuk order receivable, jumlahnya 1.875, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu baru kita jumlah ke bawah total ini. Kita jumlahkan untuk sisi debit yaitu 957 juta sekian. Dan sisi kredit jumlahnya juga sama, 957.637.500. Ini jumlahnya sama. Dan kalau kita perhatikan di jurnal, jika cash in bank ini ditambah dengan total di order sini, dengan jumlah di sisi kredit, yaitu jumlah receivable ditambah dengan total yang ada di order, maka jumlahnya ini pasti akan sama. Jumlah di sisi debit dan di sisi kredit. Itu adalah tergambar di data rekapitulasi. Sisi debit dan sisi kredit jumlahnya sama. Oke, seperti itu cara mengisi jurnal penerimaan kas. Saya rasa tidak begitu sulit ya, cukup gampang. Dan saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bahas pertemuan berikutnya dengan jurnal-jurnal khusus yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.